Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat sehat dan waktu luang, dan yang paling utama diantaranya adalah nikmat untuk belajar terus ilmu agama. Karena diantara cara menyambut bulan Ramadan adalah dengan belajar tentang fikih Ramadan. Dan alhamdulillah ini adalah perjumpaan kita yang kedua membahas tentang fikih bulan Ramadan. Yang mana pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pengertian Ramadan, definisi Ramadan. Ramadan artinya secara bahasa dari kata Ramido yang artinya panas yang sangat. Adapun secara istilah syariat, Ramadan adalah bulan Hijriyah yang ke-9 yang di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Kita juga bahas kemarin tentang poin kedua adalah keutamaan dan urgensi bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan punya keistimewaan. Yang pertama adalah bulan apa? Bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua bulan kesabaran. Yang ketiga bulan ampunan. Yang keempat adalah bulannya doa. Jadi yang pertama bulan Al-Quran, bulan kesabaran, bulan ampunan, dan bulan doa. Kemudian yang ketujuh atau kelima, 6, 7 itu dalam sebuah hadis dikatakan qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, kata Nabi, bulan yang mulia, bulan yang berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang Allah wajibkan di bulan tersebut berpuasa. Kemudian poin yang kelima, tuftah fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar, dibukakan pintu-pintu surga dan dikunci pintu-pintu neraka. Lanjutannya ya, yang keenam adalah wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan dari kalangan jin. Sudah kita bahas kemarin pengertiannya atau penjelasannya. Dan yang terakhir adalah fihi lailatun khairun min alfi syahr, terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan ya, 1000 malam. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang dihalangi dari kebaikan Lailatul Qadar atau Al-Ramadan, maka sungguh dia telah dihalangi. Dan terakhir kita bahas kemarin amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada amal yang khusus Ramadan, ada amal yang di Ramadan dan bisa di luar Ramadan. Yang diantara khusus Ramadan yang pertama apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Yang kedua sholat tarawih. Ini nggak ada di luar Ramadan. Ya, kalau bikin sholat tarawih di luar Ramadan ini mengada-ngada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah zakat fitri. Meskipun zakat fitri diperbolehkan para ulama menunda di akhir Ramadan sampai keluar di hari Syawal atau di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Jadi ini 3 poin. Yang pertama apa? Puasa Ramadan. Yang kedua sholat tarawih. Yang ketiga zakat fitri, karena dekat dengan Idul Fitri, atau dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi mengatakan boleh disebut zakat fitrah. Adapun di luar Ramadan dan di luar Ramadan boleh dua-duanya adalah memperbanyak baca Al-Quran. Ini yang keempat berarti ya, kalau kita pengen total kan. Yang kelima memperbanyak sedekah, terutama buka puasa. Terutama buka puasa. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam adalah umrah. Seperti haji bersama Nabi SAW. Yang terakhir adalah iktikaf, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi itu poin yang kita bahas kemarin. Kita lanjutkan pertemuan kita yang sekarang membahas tentang puasa Ramadan. Karena di antara amalan spesial bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Urgensi puasa Ramadan.
Puasa Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Di rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat. Di antara kesalahan sebagian nyanyian anak-anak, rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa. Sebenarnya urutannya zakat dulu, ya. Jadi diubah syahadat, sholat, zakat. Semuanya ujungnya at semua. Kemudian baru yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang terakhir haji ke Baitullah jika mampu. Jadi puasa Ramadan adalah rukun Islam yang keempat, pilar Islam, tiangnya Islam diantaranya. Kata Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun tegak di atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. 2 kalimat syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian bersaksi adalah Rasulullah, itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa iqamis shalah, menegakkan, bukan menjalankan, menegakkan. Salat itu ditegakkan, bukan dilaksanakan. Kalau kerjakan salat, if'alus shalah, sekali aja udah. Tapi perintah aqimus shalah, tegakkan salat. Artinya jadi bagian dalam hidup kita yang tidak bisa kita pisahkan. Yang ketiga wa ita'uz zakah. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang zakat ini maksud bukan zakat fitrah. Zakat yang rukun Islam itu zakat mal, zakat harta. Ya, kalau kita punya tabungan misalnya 85 gram emas dalam setahun tanpa berkurang, wajib zakat 2,5% atau 1/40. Yang terakhir wal haji, ya, wa haji Ramadan. Yang keempat tadi shaumi Ramadan, yang terakhir wal haji, yaitu haji ke Baitullah. Ini 5 rukun Islam. Ini urgensi puasa Ramadan. Jadi jangan main-main. Puasa Ramadan itu adalah bagian yang tidak dipisahkan dari Islam. Sehingga ulama berbeda pendapat, apa hukum meninggalkan apa? Puasa Ramadan. Poin selanjutnya, hukum menjalankan puasa Ramadan. Kalau tadi urgensinya adalah rukun Islam yang keempat, yang selanjutnya adalah hukum. Maka berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama, hukum puasa Ramadan fardu ain, wajib bagi setiap person, individu. Beda dengan fardu kifayah, kayak sholat jenazah sebagian mengerjakan, gugur kewajiban yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba artinya adalah furido, diwajibkan, atau ujiba, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian Yahudi Nasrani pun diwajibkan berpuasa. Dan hikmah yang paling tinggi la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat takwa, jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukumnya adalah fardu ain, kemudian rukun Islam. Poin selanjutnya, hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur adalah dosa yang sangat besar. Dosa besar. Ingat, terkadang dosa meninggalkan perintah lebih besar dibandingkan dosa mengerjakan larangan. Pernah kita bahas dulu. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dilarang, sedangkan iblis diperintahkan. Iblis dosanya meninggalkan perintah, dan Adam dosanya mengerjakan larangan. Allah mengampuni Nabi Adam dan tidak mengampuni iblis. Ternyata dosa iblis lebih gede karena dia meninggalkan larangan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat sujud, ya semuanya sujud kecuali iblis. Dia nggak mau sujud karena dia ada kesombongan, ada hasad, ada iri dengki dalam hatinya. Sehingga penting memperhatikan perintah. Sebagian kita kalau orang alim itu yang penting enggak judi, enggak membunuh, enggak minum khamar, enggak nyambung ayam, yang enggak mabok, enggak main wanita, enggak berzina, udah dianggap orang yang alim. Padahal dia enggak sholat, padahal dia enggak puasa Ramadan, padahal dia enggak zakat, padahal mampu, padahal dia enggak haji, padahal dia mampu. Ini orang yang paling parah.
Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun Islam. Meninggalkan rukun Islam. Dan ulama beda pendapat. Orang yang meninggalkan sengaja puasa Ramadan, apakah dia muslim atau kafir? Ada sebagian riwayat dari para sahabat bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan sengaja tanpa udzur itu bisa jatuh ke dalam kekufuran waliyazubillah. Meskipun yang lebih tepat tidak sampai derajat kafir, akan tetapi untuk kehati-hatian. Jadi ngeri, Pak. Jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkan puasa Ramadan kecuali ada udzur. Contohnya apa? Sakit hati, enggak ya. Atau sakit kurap panu Pak Ustadz, enggak. Sakit yang membuat kita berat kalau puasa. Kalau sakit cuman mata kelilipan atau bisul, ya ini enggak menyebabkan kita boleh meninggalkan puasa. Tapi kalau sakitnya demam yang tinggi, sakitnya ya misalnya parah berat, baru kita boleh meninggalkan puasa. Yang kedua apalagi selain sakit? Safar, berjalan jauh, pergi ke Jakarta misalnya, diperbolehkan kita untuk tidak berpuasa Ramadan. Meskipun kalau seandainya tidak memberatkan, lebih utama adalah tetap berpuasa. Apalagi contohnya? Contohnya diantaranya adalah orang yang lanjut usia yang tidak lagi mampu, lansia, ibu hamil yang khawatir terhadap janinnya, ibu menyusui yang khawatir terhadap bayinya. Ini diantara hal-hal yang membolehkan. Jadi orang kalau tidak ada uzur ini meninggalkan puasa Ramadan, kemungkinan yang pertama orang kafir, ya nggak puasa. Yang kedua adalah orang yang gila, karena nggak wajib puasa, atau dia orang yang kafir atau orang yang gila, atau orang anak kecil yang belum diwajibkan berpuasa. Di antara hal yang mengharuskan nggak berpuasa adalah haid dan nifas. Jadi seorang wanita diharamkan berpuasa ketika haid dan nifas. Jadi ini penting tentang Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan urgensinya adalah rukun Islam yang keempat, hukumnya fardu ain dan meninggalkannya dosa besar. Kemudian poin selanjutnya fase puasa Ramadan. Jadi kita kenalan dengan sejarah pensyariatan puasa Ramadan. Dulu tidak ada puasa yang wajib sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak ada. Jadi ketika Nabi berdakwah 13 tahun, ya itu tidak diwajibkan berpuasa. Tidak diwajibkan berpuasa. Sampailah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika itu di Madinah banyak orang Yahudi, dari Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ini 3 kabilah Yahudi yang ngecamp tinggal di kota Madinah karena berharap Nabi terakhir lahir dari keturunan mereka. Ternyata mereka salah, mereka kena prank, ya. Nabi yang terakhir itu lahir dari keturunan Nabi Ismail, bukan Nabi Yakub alaihissalam, bukan Bani Israel. Ketika itu mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Puasa apa namanya? Asyura, puasa Asyura. Nabi tanya, "Kenapa kalian puasa hari ini?" Kata mereka, "Hada yaumun sholeh, ini hari yang baik. Hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga sebagai bentuk syukur Nabi Musa karena udah selamat dari Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, beliau berpuasa. Dan kami Bani Israel pun berpuasa." Kemudian kata Nabi SAW, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih layak untuk meneladani Nabi Musa dibandingkan kalian. Sejak saat itu puasa Asyura 10 Muharram hukumnya wajib. Wajib. Jadi cuma sehari wajib dalam setahun. Tanggal berapa? 10 Muharram. Kemudian ya, nah di puasa inilah sahabat mendidik putra-putrinya untuk berpuasa. Dikasih boneka, dikasih mainan kalau dia sedang kelaparan, ya kehausan. Jadi alihkan pikirannya agar mereka bisa menahan lapar dan haus sejak kecil. Gak wajib berpuasa tapi dididik. Anak-anak gak wajib sholat tapi dididik.
Anak-anak nggak wajib hadir pengajian belajar ilmu agama, tapi dididik sedari kecil. Sampailah di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Nah, bulan sekarang ini. Di bulan Sya'ban Allah turunkan surat Al-Baqarah 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Sejak saat itu sampai sekarang, sampai detik ini, puasa Ramadan diwajibkan sejak tahun 2 Hijriah. Berarti sudah 1442 tahun, Pak, sampai sekarang. Di bulan Sya'ban, sebelum terjadi perang Badar. Karena perang Badar di tahun yang sama di bulan Ramadan. Tepatnya 17 Ramadan, di perang Badar di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya Nabi diutus 15 tahun baru wajib puasa. Selama ini dakwahnya tauhid, mengesahkan Allah, Muhammad Rasulullah. Kebangkitan, hari kiamat, surga, neraka. Itu 3 poin besar dakwah Nabi. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah nubuwah, kenabian, yang ketiga adalah al-ba'su, kebangkitan. Karena mereka mengingkari 3 hal ini. Mereka mengingkari tauhid, mereka mengingkari kenabian Nabi, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Sehingga poin dakwah Nabi yang paling utama adalah 3 ini. Sampai 15 tahun baru perintah puasa. Sejak puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura tadi enggak lagi wajib. Kata Nabi, insya'a faltasum, insya'a falyasum, insya'a falyuftir. Kalau pengen puasa monggo, kalau nggak pengen puasa juga monggo. Artinya puasa Asyura yang awalnya wajib menjadi sunnah, menjadi mustahab, tidak lagi wajib karena sudah diganti dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya, kalau seandainya Nabi wafat, bukan seandainya, emang wafat tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah, berapa tahun Nabi puasa? Ya, coba dipikir. Wajib puasa tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Nabi wafat bulan Rabiul Awal tahun ke-11. Berapa kali? 8? Ada yang bilang tadi 9? Ada yang nawar 10? Iya, yang tepat adalah 9. Karena bulan Sya'ban dapat tahun per tahun kedua itu. Jadi tahun yang kedua sekali, ya. Sekali di tahun kedua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena tahun ke-11 Nabi wafat sebelum ketemu Ramadan. Jadi Nabi puasa Ramadan 9 kali. Dan dari 9 kali yang paling sering 29 hari. Jadi jarang itu puasa 30 hari di zaman Nabi itu jarang. Jadi kalau bagi teman-teman yang punya target khatam, usahakan 29 hari. Jangan sehari sejus. Sehari sejus tambah dikit lah. Ya biar apa? Biar kemungkinan kalau ternyata Ramadan 29 hari, dan wallahualam ada berita katanya kemungkinan Ramadan tahun ini 29 hari. Meskipun kita pengennya 30 hari ya, biar lebih banyak puasanya, lebih banyak sholat tarawihnya. Dulu puasa Ramadan memang wajib, tapi punya opsi puasa atau kasih makan orang yang miskin. Jadi wajibnya itu boleh diganti gitu loh. Dulu di awal-awal Islam turun kewajiban puasa, kutiba alaikumusiyam, tapi kalau enggak mau puasa boleh. Tapi syaratnya memberi makan orang yang miskin, atau bahasa kita adalah memberikan fidyah. Tapi ini di awal-awal Islam. Kemudian ketika berjalannya waktu, kewajiban tadi tidak lagi boleh opsi, wajib puasa. Nggak boleh wajib, saya nggak mau puasa, saya mau ngasih makan orang miskin aja, nggak bisa. Adapun ngasih orang miskin itu berlaku hanya bagi orang yang punya udzur yang menahun. Contoh, orang yang sakitnya menahun, atau orang yang lanjut usia yang sudah nggak mampu puasa,
Ada yang mengatakan termasuk juga wanita yang hamil dan menyusui. Ada berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah saja. Apalagi masya Allah istri ikhwan. Istri ikhwan itu masya Allah habis nipas misi lagi. Ya kemudian apa? Kemudian kadang setiap tahun itu urutannya setiap tahun. Kalau 11 tahun 11 anak, masya Allah berkah ya. Jadi ini poin yang tentang fase Ramadan tadi. Jadi di awal-awal boleh milih, kemudian nggak boleh milih. Dan dulu ngomongin puasa Ramadan lagi. Batas akhir buka puasa adalah tidur. Dulu nggak ada sahur, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah tidur jam 9, bangun tuh udah puasa. Jadi kalau kita tidurnya jam 8, bangun jam 10, udah nggak boleh lagi makan sampai nanti buka puasa. Ya. Atau kita mengakhirkan sholat Isya. Jadi kalau pengen makan begadang gitu. Jam 10, jam 11 baru boleh makan. Kalau udah tidur nggak ada sahur. Sampailah perintah sahur didatangkan. Kata Nabi, tasaharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi diperintahkan kita untuk menyelisihi orang Yahudi Nasrani adanya makan sahur. Kalau bisa tetap makan sahur meskipun seteguk air, kata Nabi, walau bijur'atim ma, meskipun dengan seteguk air, meskipun dengan satu butir kurma, ya meskipun dengan satu gelas ya sirup marjan, ya bukan iklan ya. Jadi intinya apa? Intinya alhamdulillah sekarang Allah berikan kemudahan bisa makan sahur. Jadi ini diantara hal-hal yang kita pahami tentang fase pensyariatan puasa Ramadan. Yang awalnya wajibnya cuman hari Asyura 10 Muharram, kemudian diwajibkan puasa Ramadan tahun berapa? 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan banyak kejadian-kejadian. Di antara disebutkan oleh para ulama wafatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa wafat di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Jadi Nabi Isa itu berada di antara 3 agama. Agama Yahudi merendahkan Nabi Isa. Yahudi mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Nabi Isa adalah hasil perzinaan Maryam dan seorang tukang kayu. Ya, ini adalah ucapan yang batil, yang nggak benar. Sehingga mereka memotivasi raja untuk membunuh Nabi Isa. Adapun kelompok yang kedua Nasrani mengkultuskan Nabi Isa ekstrem kanan. Kalau tadi Yahudi ekstrem kiri, Nabi Isa ya dianggap orang anak zina, sedangkan orang Nasrani ekstrem kanan dianggap anak Tuhan. Begitulah manusia, kadang ada yang benci, ada yang cinta ya. Tapi sebaik-baik adalah umat muslim yang pertengahan. Dia menghormati Nabi Isa sebagai rasul, tapi tidak mengkultuskan Nabi Isa karena Nabi Isa adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wafatnya istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya dulu banget, mungkin 4 atau 5 tahun lalu saya pernah mengisi pengajian di Masjid Ra'iyah DPRD. Judulnya Sepenggal Duka di Langit Ramadan. Sepenggal duka di langit Ramadan itu menjelaskan kisah sedihnya Nabi kehilangan istri beliau Khadijah. Khadijah itu lebih tua dibandingkan Nabi SAW. Ada ulama yang mengatakan umurnya 40 yang paling masyhur. Ada yang mengatakan usianya 38. Ada yang mengatakan usianya 35, 28. Yang jelas lebih tua dibandingkan Nabi SAW. Selama pernikahan 25 tahun Nabi SAW itu selalu monogami. Masya Allah nih. Ini senjata ibu-ibu ya. Kalau pengen poligami lihat Rasulullah. Gak poligami selama istri pertama masih hidup ya. Kalau meninggal baru Nabi poligami. Kita jawab itu Khadijah ya. Itu Khadijah. Dibalas juga itu Rasulullah gitu. Jadi balas-balasannya. Jadi beliau wafat dan beliau itu masya Allah. Nah Khadijah ini adalah salah satu ratu
penghuni surga, ratu bidadari surga. Ratu bidadari surga ada 4, dan 4-empatnya mewakili status manusia yang terbaik, wanita. Yang pertama adalah Maryam alaihissalam. Maryam punya suami enggak? Enggak punya. Maryam belum pernah merasakan empuknya bangku pelaminan, tapi beliau bisa menjadi ratu bidadari surga. Bagi orang yang belum pernah menikah, jangan, waduh, saya nggak nikah-nikah Pak Ustaz, saya jomblo terus ini. Jangan putus asa. Kenapa? Maryam alaihissalam nggak pernah nikah, tapi dia bisa jadi ratu bidadari surga. Yang kedua, Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah bintu Muzahim. Beliau istrinya siapa? Istri Fir'aun. Fir'aun makhluk Allah yang paling kufur. Setan aja, iblis saja nggak berani bilang saya Tuhan, ya. Tapi ini muridnya lebih pintar. Ini muridnya lebih pintar. Fir'aun dengan lantang mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ternyata beristri kan siapa? Asiyah. Artinya seandainya suami kita bejat, suami kita buruk, istri kita buruk, pasangan kita belum ngaji, kita tetap bisa mendapatkan status ratu bidadari surga, insyaallah. Ya. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah wanita single mom, single parent, bahkan menikah 2 kali, dua-duanya wafat, ya. Dan beliau tetap bisa dengan statusnya seorang janda menikahi laki-laki yang paling mulia di muka bumi. Sebagian orang malu dengan statusnya duda, statusnya janda, ya, padahal itu tidak menghalangi mereka menjadi ratu dan rajanya bidadari surga. Kemudian yang terakhir siapa? Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wanita, sosok wanita yang beliau gadis, dan beliau menikah dengan laki-laki yang soleh. Jadi status apapun kita, tetap kita menjadi manusia yang mulia. Ada lagi istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling pintar, wanita yang menjadi istri Nabi di dunia dan di surga, wanita yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bisa menjadi penghuni surga meskipun beliau belum punya keturunan, belum punya anak, belum punya putra putri. Jadi apapun status kita, kita bisa mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Khadijah binti Khuwailid yang membantu Nabi dakwahnya, ya, di saat susah. Jadi teman-teman, penting untuk membantu dakwah ketika merintis. Di antara keutamanya adalah hartanya Khadijah. Harta-harta sahabat setelahnya itu Masya Allah. Tapi yang paling membuat Nabi berkesan adalah hartanya Khadijah dan hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau di awal-awal perjuangan berdakwah dengan harta, membantu dakwah dengan harta keduanya. Kemudian di bulan Ramadan yang keempat terjadi perang yang menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan, yaitu perang Badar. Hanya 313 sahabat ngelawan 1000, ya, orang dari kafir musyrikin kota Mekah, 1 lawan 3. Bedanya 700 kurang lebih. Tapi Masya Allah, ya, orang yang ikut perang Badar adalah sahabat-sahabat yang terbaik, dibantu oleh malaikat-malaikat yang turun dari langit membantu perang Badar. Dan perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Tewasnya Abu Jahal, ya, tewasnya Umayyah bin Khalaf, dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian di bulan Ramadan terjadilah ujian yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Kisahnya haditsul ifki, kisah tuduhan dusta kepada Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Berzina, dianggap berzina karena terjadi sedikit kejadian karena berduaan, karena ketinggalan dalam kepulangan menuju Madinah setelah perang Bani Mustalik. Itu Aisyah umur belasan tahun, mungkin 13-14 tahun, ya, bahasa kita kan anak SMP, tapi sudah diuji dengan ujian yang luar biasa. Dan Nabi SAW manusiawi,
wahyu nggak turun, ya, dan beritanya viral, trending, sampai-sampai ada perasaan, ya, inilah ujian cinta namanya. Cinta itu percaya. Kalau nggak percaya, ya, nggak ada cinta. Ujian. Akhirnya Allah membebaskan dengan menurunkan surat An-Nur, membebaskan Aisyah dari tuduhan dusta tersebut. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga wafatnya Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu punya 7 anak, 7-7-nya meninggal lebih dahulu dibanding Nabi kecuali seorang, yaitu Fatimah. Beliau meninggal 6 bulan pasca wafatnya Nabi. Nabi meninggal Rabiul Awal, ditambah 6 bulan berarti bulan Ramadan, ya, 3 tambah 6 9 bulan Ramadan. Dan beliau, ya, adalah istri dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, cinta sehidup semati. Ternyata Ali bin Abi Thalib pun dibunuh di bulan Ramadan. Ketika hendak keluar rumahnya untuk sholat, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, orang yang hafal Al-Quran, orang yang rajin ibadah, tapi punya pemikiran yang sesat, yang menyimpang, yang menghalalkan darah para sahabat, yang menganggap Ali berhukum dengan hukum selain Allah, menganggap Muawiyah berhukum dengan hukum selain Allah, sehingga mereka kafirkan, waliyadzubillah. Hati-hati nih, ya, hati-hati. Ini diantara kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan? Ada 2 cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal bulan Ramadan. Hilal itu apa? Hilal itu adalah bulan, awal bulan sabitnya. Kata Nabi dalam Bukhari Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdirulah." Kalau kalian lihat hilal, ya, kita ru'yatul hilal, melihat ada hilal, maka berarti malamnya sudah masuk Ramadan, sudah sholat tarawih. Kapan melihat hilal? Tanggal 29. Karena kan yang jadi meragukan itu tanggal 30-nya. 30 ini puasa atau enggak, Ramadan atau belum. Maka 29 Sya'ban di sore hari kita ngelihat pakai teropong atau boleh mata langsung melihat hilal. Ya, sepertinya hilal jodoh tidak kelihatan, enggak ya. Hilal bulan Syawal, ya, bulan Ramadan tidak kelihatan. Dan hukum asal saksi itu 2 orang melihat hilal, 1 orang. Mana saksi yang lain? Hukum asal 2 orang, tapi khusus bulan Ramadan minimal 1 orang. Karena pernah sahabat Ibnu Umar melihat bulan Syawal, bulan hilalnya Ramadan datang, dan Nabi langsung perintahkan untuk berpuasa tanpa melihat ada orang kedua enggak, orang ketiga enggak. Cukup 1. Tapi kalau hilal yang lain Syawal harus 2. Kalau Syawal minimal 2 orang, karena saksi itu minimal 2 orang. Ini diantara kekhususan hilal bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau tidak terlihat? Ternyata dilihat mendung, apalagi sekarang musim hujan, ya, mendung ternyata, tertutup awan atau tidak kelihatan. Maka kata Nabi, faqdirulah. Maka kata Nabi, hitunglah. Apa arti hitunglah ini? Jumhur ulama mengatakan genapkan menjadi 30 hari. Jadi kalau hilal tidak terlihat, besok masih Sya'ban, dan besoklah yang dinamakan hari Syak, Yaumus Syak, yang diharamkan kita berpuasa, kecuali jadi kebiasaan kita puasa sunnah, ya. Jadi ini arti fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau tidak melihat hilal, genapkan kata Nabi Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ada 2 metode. Yang pertama melihat hilal, yang kedua menggenapkan Sya'ban 30 hari kalau tidak terlihat hilal. Kalau 30 Sya'ban perlu enggak melihat hilal lagi sorenya? Enggak perlu, karena bulan hanya 29 dan 30.
nggak ada 31 seperti Januari atau Maret, nggak ada yang 28, nggak ada yang 29 seperti Februari, cuman 29 30. Kata Nabi hakaza, ya maksudnya 29 dan 30, nggak ada 31, nggak ada 28 dan semisalnya. Ini metode yang digunakan. Adapun hisab, metode hisab, ya ulama menjelaskan hisab sudah dikenal di zaman Nabi SAW. Jadi sudah ada ilmu astronomi hisab di zaman Nabi SAW, hanya saja beliau dan para sahabat tidak menggunakannya. Maka untuk kehati-hatian kita lebih mengedepankan ru'yatul hilal, dan bahagianya ini sesuai dengan pendapat pemerintah kita. Jadi pemerintah kita menetapkan masuknya Ramadan dengan melihat hilal. Ya wallahu taala alam. Dan diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip kita berpuasa dan hari raya bersama pemerintah dan bersama jamaah kaum muslimin. Kata Nabi, as-saumu yauma tasumun. Puasa kapan? Ketika manusia berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Buka puasa lebaran kapan? Sama orang-orang lain lebaran. Dan saya termasuk orang yang merasakan gak enaknya beda ketika lebaran. Saya pernah itikaf di Jogja ketika itu, ya, di UGM, di Masjid MPR. Ketika itu terjadi perbedaan antara sebuah organisasi Islam, ya, di Indonesia dengan pemerintah. Ya, itu tahun 2000 berapa gitu, belasan pokoknya, ya. Dan itu kalau nggak salah pertama kalinya meleset dalam kalender. Jadi kalender itu meleset. Ketika itu masyarakat sekitar itu sebenarnya bukan ormas, tapi mungkin mikir, wah opor ayam udah dimasak gitu, ketupat udah dimasak, idahlah kita besok lebaran aja. Jadi mereka mengikuti ormas untuk lebaran besok, sedangkan pemerintah menunda keesokan harinya karena hilal nggak terlihatan bulan Syawal. Jadi ketika itu kami sholat tarawih dan masyarakat sedang takbiran, subhanallah, kayak sedang sholat tarawih di Gaza, di Palestina, Pak. Tentuang, ya, percaya. Itu sedang sholat tarawih nih. Alhamdulillah rabbil alamin, tentuang, gitu. Kalau dijadikan satu pemerintah, sami'na wa ata'na udah. Karena di antara akidah kita adalah taat sama pemimpin. Ya, taat sama pemimpin dalam hal-hal yang ma'ruf. Wallahu taala a'lam, ya. Dan di antara kiat menyambut Ramadan yang harus kita pahami juga ada sederhananya, singkatnya adalah 5B. Yang pertama adalah berdoa, kita bahas kemarin. Yang kedua berbahagia, kita bahas kemarin. Yang ketiga adalah belajar. Belajar fikih puasa, belajar apa pembatal puasa, rukun puasa, syarat puasa, uzur yang bolehin orang nggak puasa, kodok, belajar. Bukan kodok ini ya ibunya berudu, bukan, ya. Kodok artinya mengganti Ramadan gitu. Juga puasa fikih salat tarawih, fikih zakat fitri, boleh nggak zakat fitri dengan uang, dibahas, ya. Kemudian Idul Adha, Idul Fitri, Lebaran dibahas juga. Jadi belajar. Yang keempat adalah beribadah dengan amal-amal Ramadan. Banyak-banyak puasa sejak sekarang, banyak-banyak baca Quran sejak sekarang, banyak-banyak sholat malam sejak sekarang, banyak-banyak sedekah sejak sekarang. Ya, jangan nunggu Ramadan untuk sedekah, Pak. Karena sedekah terutama orang miskin butuh uang sebelum Ramadan. Biar Ramadan mereka udah nggak mikirin uang lagi. Orang-orang miskin udah sembako banyak, beras udah banyak, sehingga mereka fokus untuk ibadah di bulan Ramadan. Orang-orang miskin, sehingga bersedekah juga ditekankan di bulan Sya'ban, ya, sebagai persiapan. Dan yang terakhir adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, lillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailah. Allah membebaskan orang dari api neraka hamba-hambanya setiap malam Ramadan. Dan kita berdoa semoga kita adalah salah satu di antaranya, ya. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kampus Ramadan. Artinya apa? Pelajaran-pelajaran dari Ramadan. Kita sering ikut kampus Ramadan, kuliah Ramadan.
10 tahun Ramadan, 20 tahun Ramadan, tapi kita nggak pernah kumlut. Habis Ramadan hilang ibadah-ibadah itu, hilang semua, nggak berbekas. Abu Jahal ketemu Ramadan, Abu Lahab ketemu Ramadan. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil pelajaran. Jadi biar bagaimana kumlot di bulan Ramadan, insya Allah ketemu pada Jumat depan ya, karena kita bakal libur Ramadan. Jadi kita untuk Sya'ban ini insya Allah setiap Jumat ya, sampai datang bulan Ramadan. Ya, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa mudahkan. Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan adalah, puasa Ramadan adalah puasa yang rukun Islam keempat, hukumnya fardu ain, wajib, kemudian meninggalkannya dosa besar, dan fasenya disyariatkan di tahun kedua Hijriyah bulan Sya'ban, dan ya ditentukan masuknya dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, dan digenapkannya Sya'ban menjadi 30 hari. Demikian kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.